Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ahmad Rafi'i, kedua Vita Ramalan, yang ketiga Khairul Umam, yang keempat Muhammad Fatahillah, dan yang kelima Nur Afiyah, yang keenam Rizky Ramadan, dan yang terakhir Rizka Rodatul Jannah. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan sejarah perkembangan retorika. Untuk pemateri pertama, saya persilakan. Baik, di sini saya akan membawakan materi mengenai retorika zaman Yunani kuno. Bangsa Yunani kuno diketahui sangat memperhatikan retorika. Dalam bahasa Yunani sendiri, retorika berasal dari kata retorei, memiliki arti seni berpidato. Kemudian retorika berkembang pada abad ke-5 dan ke-6 sebelum Masehi di Yunani kuno. Dan retorika juga menjadi alat bagi politikus dan negarawan untuk melakukan persuasi dan menarik dukungan rakyat dengan cara menyampaikan programnya melalui pidato. Dan kemudian karena berkembangnya retorika dan banyak orator yang bermunculan di Yunani, maka diubahlah pidato menjadi ilmu retorika. Kemudian untuk mempelajarinya, maka dibangunlah sekolah retorika pada abad ke-5 sebelum Masehi, yang kemudian ilmu retorika ini menjadi suatu bidang kajian ilmu yang diajarkan kepada generasi muda demi mempersiapkan mereka sebagai pemimpin negara. Dan dengan berkembangnya ilmu retorika, hal ini pun mampu membuat ilmu retorika bersaing dengan bidang kajian ilmu filsafat, yang mana retorika menjadi suatu seni dalam membina dan memimpin manusia. Nah, kemudian ada beberapa ahli yang dalam bidangnya pada zaman saat itu, yakni Gorgias dan Leontinoi pada abad 485 sampai dengan 380 sebelum Masehi, Protagoras dan Abdera pada tahun 480 sampai 410 sebelum Masehi, dan Thrasymachus dari Chalcedon 430 sampai 200 sebelum Masehi. Kemudian ada juga beberapa ahli pidato yang bermuncul sampai dengan 399 sebelum Masehi. Kemudian muridnya yakni Aristoteles pada tahun 384 sampai dengan 322 sebelum Masehi. Sekian dari saya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada sejarah retorika di masa pencerahan. Sejarah retorika pencerahan mengacu kepada objek studi retorika, yaitu kehidupan manusia. Artinya, ketika kita bangun dari tidur kita, membuka mata, kita melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan, seperti halnya bekerja, dan juga aktivitas-aktivitas lainnya yang bermanfaat, sampai kepada ketika kita tidur kembali beristirahat, itu pasti akan selalu berkaitan dengan retorika. Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa objek studi retorika itu tentang segala kehidupan manusia. Kemudian ketika kita ingin lancar di dalam berbicara, tentu harus adanya latihan tersendiri. Seperti halnya menjadi seorang MC, bisa jadi MC di lamaran, ataupun di pernikahan, atau bisa juga dasarnya dulu kalau kita pengen latihan berbicara sendiri, itu menghadap cermin, ya, dalam artian kita belajar berbicara. Ya. Kalau udah lancar di cermin, kita menghadap cermin, kita berbicara, apapun itu terserah. Kalau udah lancar di situ, baru mulai ke MC, menjadi seorang MC di lamaran pernikahan atau apapun itu yang berhubungan dengan retorika. Kemudian retorika ini sangat diperlukan untuk kita membangkitkan keinginan dalam melakukan suatu tindakan. Jadi seseorang tidak akan melakukan suatu tindakan bila tidak ada keinginan dalam dirinya. Seperti
yang dikemukakan oleh salah seorang yang berasal dari Prancis. Beliau bernama Bacon. Bacon ini adalah seorang yang sangat aktif di dalam dunia politik. Selain beliau aktif di dunia politik, beliau juga memiliki banyak pengalaman dan juga beliau memiliki karya-karya yang luar biasa, yang dimana karya-karya beliau itu selalu bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Jadi patut kita contoh dari seorang Bacon ini. Kenapa? Karena dia mampu membuat suatu karya yang dimana karya itu bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh banyak orang. Jadi harus ada penerus dari seorang Bacon ini. Ya, jadi tidak hanya seperti Bacon ini saja, penerusnya tidak ada lagi. Jangan sampai seperti itu. Jadi generasi ke generasi harus ada yang mencontoh bagaimana cara dari seorang Bacon ini membuat karya yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Apapun itu, asal hal itu masih positif dan baik untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Kemudian sedikit penjelasan retorika pencerahan. Segala sesuatu yang kita anggap sebagai realitas objektif di dunia ini itu tidak lebih dari hasil pemikiran atau ilusi belaka yang diciptakan berdasarkan persepsi dari seseorang. Begitupun penderitaan dan kebahagiaan berasal dari pikiran kita. Maka yang dimaksud pencerahan di dalam hidup ini bukanlah berarti kita mendapatkan pemahaman baru tentang dunia ini. Akan tetapi sebaliknya, adalah hancurnya semua pemahaman kita tentang dunia. Sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Untuk pemateri selanjutnya dipersilahkan. Baik, selanjutnya sejarah retorika di dunia Islam. Retorika sudah ada sejak manusia lahir, namun sebagai seni yang dipelajari dimulai abad 5 sebelum Masehi, ketika kaum sofisti Yunani mengembara dari satu tempat ke tempat lain untuk mengajarkan pengetahuan tentang politik dan pemerintahan dengan penekanan, terutama pada kemampuan berpidato. Pemerintah perlu usaha membujuk rakyat demi kemenangan dalam pemilihan. Pada waktu itu, retorika memiliki beberapa fungsi, yakni untuk mencapai kebenaran atau kemenangan bagi seseorang atau golongan dalam masyarakat untuk meraih kekuasaan, yakni mencapai kemenangan seseorang atau kelompok dengan kalimat siapa yang menang, dialah yang berkuasa, sebagai alat persuasi yang digunakan untuk mempengaruhi manusia lain. Beranjak ke masa perkembangan Islam, jenis-jenis orasi tersebut menyertakan ajakan pada risalah kenabian. Dari segi akademis, Al-Helwa melanjutkan uraiannya, seni retorika Arab mulai menjadi kajian para cendekiawan pada era keemasan Islam. Upaya ini berlanjut dengan kajian serius atas gaya bahasa Al-Quran. Kitab suci umat Islam ini dinilai sebagai standar baku ketinggian bahasa Arab, baik dari segi aspek lisan maupun tulisan. Praktek-praktek retorika Arab secara khusus dibahas melalui ilmu balaghah. Lantaran ciri khas bangsa Arab terutama pada era pra-Islamiyah mengutamakan sastra lisan, maka gaya bahasa yang dikaji ilmu balaghah tidak cukup terdokumentasikan dalam tulisan. Hal ini kemudian bergeser dan hadirnya risalah Nabi Muhammad SAW sekitar 620 Masehi. Sosok Rasulullah lantas menjadi figur penting di dunia seni retorika Arab. Berbeda dengan para orator, beliau SAW mementingkan kebenaran sebagai unsur penting dari sebuah orasi atau ceramah. Namun, Nabi Muhammad juga memperhatikan unsur non-literal, misalkan gestur ketika berkata-kata. Para sahabat kerap mengenang momentum bersama Nabi karena kata-kata beliau terucap sangat secara seimbang
tidak terlalu lamban, pun tidak terlalu cepat, sehingga mudah dihafal. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya, sejarah perkembangan retorika. Objek studi retorika setua kehidupan manusia, kefasihan bicara mungkin pertama kali dipertunjukkan dalam upacara adat, kelahiran, kematian, lamaran, perkawinan, dan sebagainya. Pidato disampaikan oleh orang yang mempunyai status tinggi dalam perkembangan peradaban pidato melingkupi bidang yang lebih luas. Sistematis retorika yang pertama diletakkan oleh orang Syracuse, sebuah koloni Yunani di Pulau Sicilia. Bertahun-tahun koloni-koloni itu diperintah para tiran. Tiran dimanapun, pada zaman apapun, senang menggusur tanah rakyat. Kira-kira tahun 465 sebelum Masehi, rakyat melancarkan revolusi, diktator ditumbangkan, dan demokrasi ditegakkan. Pemerintah mengembalikan lagi tanah rakyat kepada pemiliknya yang sah. Retorika berkembang pada era Yunani. Pada masa inilah retorika mengalami puncak keemasan. Ini terkait dengan sejarah awal keberadaan orang Yunani sebagai perantau yang memiliki jiwa petualang. Mereka merantau karena kondisi geografis negara Yunani yang terletak di semenanjung Balkan tidak subur dan sedikit memberikan hasil bagi penduduknya. Kemudian mereka merantau ke tanah asing dan mendirikan negara baru di sekitar Laut Egea dan pantai Asia Kecil. Di tanah rantau ini, orang Yunani mengalami perbaikan ekonomi dan mampu membeli budak untuk mengurus pekerjaan mereka sehari-hari, sehingga mereka mempunyai banyak waktu luang. Waktu senggang dimanfaatkan untuk memperkuat kemuliaan hidup dengan seni dan buah pikiran. Ilmu pengetahuan pun berkembang yang ditujukan untuk mencari kebenaran sehingga lahirlah filsafat. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya dilanjutkan. Kemudian faktor-faktor perkembangan retorika. Faktor-faktor perkembangan retorika adalah pada abad ke-20 dan retorika mengambil manfaat dari perkembangan ilmu pengetahuan modern, khususnya ilmu perilaku seperti psikologi dan sosiologi. Istilah retorika pun bergeser menjadi space communication atau oral communication atau public speaking. Adapun tokoh retorika abad ini diantaranya James and Vance, Charles Henry Woolworth, dan William Norwell Wrigley. Selanjutnya akan diterangkan lanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada perkembangan retorika ini. Sekarang ini retorika sebagai public speaking atau speech communication diajarkan dan diteliti secara ilmiah di lingkungan akademis. Di masa akan datang juga mungkin ilmu retorika akan diajarkan pada mahasiswa di luar ilmu sosial. Dr. Fales melakukan penelitian tentang pengaruh speech communication terhadap prestasi akademik mahasiswa. Hasil dari penelitian itu membuktikan bahwa pengaruh itu cukup berarti. Mahasiswa yang memperoleh pelajaran speech communication mendapat skor yang lebih tinggi dalam tes belajar dan berpikir, lebih terampil dalam studi, dan lebih baik dalam hasil akademisnya dibandingkan mahasiswa yang tidak mendapatkan pelajaran itu. Hal ini menunjukkan pentingnya retorika dalam kehidupan. Dari saya. Silahkan, Mam. Ya,
dari penjelasan semua yang dijelaskan oleh kawan-kawan saya, kemudian saya akan membahas tentang dari sejarah perkembangan, kemudian apa pengaruh retorika di masa depan. Kalau kita bicara sejarah, maka kita akan bicara tentang kemungkinan hari ini yang kita perhitungkan dari kemungkinan masa lalu, yang kemungkinan akan menjadi kemungkinan di masa depan. Maka saya kira selama manusia ini berbahasa, selama masih bahasa itu ada hidup di dunia, retorika masih akan hidup dan efektif atau efisien untuk diperhitungkan di masa yang akan datang. Mungkin hanya itu saja yang dapat disampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.